지호방에서 든든하게 선수들도 잘 리드해주고 앞으로도 더 손발이 맞으면 더 좋은 경기 해주지 않. Yes, alhamdulillah. Kabar baik datang bertubi-tubi. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, sedang berupaya memastikan agar Mees Hilgers Yes, alhamdulillah. Kabar baik datang bertubi-tubi. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, sedang berupaya memastikan agar Mees Hilgers dan Eliano Rangers dapat bergabung dengan Timnas Indonesia dalam laga tandang melawan Bahrain dan Cina pada 10 dan 15 Oktober 2024, di matchday ketiga dan keempat grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Erick mengungkapkan bahwa proses naturalisasi kedua pemain berdarah Belanda Indonesia tersebut sudah sampai pada tahap akhir, di mana Menpora Dito Aryo Tejo telah menandatangani berkas-berkas yang diperlukan. Rencananya, Presiden Joko Widodo akan memberikan tanda tangan terakhir pada berkas tersebut pada hari ini, Rabu, 11 September 2024. Kita berusaha mempercepat setiap prosesnya. Administrasi di DPR sudah beres, Menpora sudah tanda tangan, Mensesnek juga, dan hari ini giliran Presiden yang tanda tangan, ujar Erick Thohir kepada media usai laga Timnas Indonesia versus Australia pada Selasa malam, 10 September 2024. Setelah tahap ini, hanya tinggal menunggu proses di DPR, dan harapannya, kedua pemain tersebut bisa memperkuat Timnas Indonesia saat bertanding di Bahrain dan Cina. Kehadiran Mees Hilgers dan Eliano Rangers di skuad Garuda diharapkan dapat meningkatkan kualitas tim. Mees Hilgers kemungkinan akan menempati salah satu dari 3 posisi bek tengah yang menjadi andalan pelatih Shin Tae-yong. Sementara itu, Eliano Rangers, yang saat ini bermain untuk PC Zwolle, bisa ditempatkan sebagai winger kanan. Meski biasanya bermain sebagai fullback kanan, adik dari Tijani Rangers ini juga mampu berperan sebagai gelandang serang atau winger. Dengan bergabungnya kedua pemain tersebut, peluang Timnas Indonesia untuk meraih kemenangan melawan Bahrain dan Cina semakin besar. Jika berhasil meraih poin penuh, harapan Indonesia untuk tampil di Piala Dunia 2026 semakin terbuka lebar. Saat ini, setelah 2 pertandingan grup C, Timnas Indonesia berada di posisi keempat dengan 2 poin. Indonesia tertinggal 4 poin dari Jepang yang berada di puncak klasemen, dan 2 poin dari Arab Saudi yang berada di posisi kedua. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Menurut kalian, apakah dengan bergabungnya 2 pemain grade A ini Timnas Indonesia bisa meraih poin penuh saat away ke Bahrain dan Cina? Apakah kalian optimis teman-teman? Atau justru, Timnas Indonesia akan jadi bulan-bulanan di 2 laga away melawan Bahrain dan Cina? Mengingat Timnas Indonesia sangat tumpul di lini depan. PSSI juga mengakui sangat susah mencari striker. Sampai saat ini tidak ada satupun striker keturunan grade A yang mau bergabung dengan Timnas Indonesia. Ayo teman-teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo Timnas. Bravo ST. Bravo PSSI. Ayo Garuda. Buktikan bahwa level kita sudah dunia. Buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia. Tiket Piala Dunia harga mati. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Shin Tae-yong yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Situasi ini menunjukkan langkah serius dari PSSI, khususnya Erick Thohir, dalam meningkatkan kualitas Timnas Indonesia melalui proses naturalisasi pemain. Dengan mendatangkan Mees Hilgers dan Eliano Rangers, yang memiliki pengalaman bermain di Liga Eropa, ini jelas merupakan upaya strategis untuk memperkuat skuad dan meningkatkan daya saing di level internasional. Keputusan untuk mempercepat proses naturalisasi menjelang laga penting melawan Bahrain dan Cina juga menunjukkan bahwa PSSI menyadari betul pentingnya pertandingan ini.
Kemenangan di dua laga tersebut akan sangat penting, mengingat posisi Indonesia di klasemen grup C yang masih tertinggal. Kehadiran pemain-pemain dengan kualitas Eropa seperti Hilgers dan Reijers tentu akan menambah daya gedor timnas, terutama di lini pertahanan dan sayap, yang selama ini sering menjadi kelemahan. Namun, meski naturalisasi sering dianggap solusi cepat untuk memperkuat tim, hal ini juga perlu dibarengi dengan pembinaan pemain lokal yang berkelanjutan. Ketergantungan pada pemain naturalisasi saja tanpa pengembangan talenta domestik bisa menjadi masalah jangka panjang bagi sepak bola Indonesia. Secara keseluruhan, langkah ini merupakan strategi yang positif untuk jangka pendek, terutama dalam menghadapi kualifikasi Piala Dunia. Namun, kedepannya, pembinaan pemain lokal harus tetap menjadi prioritas agar Indonesia bisa bersaing secara konsisten di level internasional. Dalam setiap tantangan besar, selalu ada peluang untuk menciptakan sejarah. Saat ini, timnas Indonesia berada di titik penting dalam perjalanan menuju Piala Dunia. Meskipun jalan masih panjang dan penuh rintangan, dengan kerja keras, semangat, dan tekad yang kuat, mimpi untuk mengibarkan bendera merah putih di panggung dunia bisa menjadi kenyataan. Ingat, kemenangan tidak hanya datang dari bakat semata, tetapi dari usaha tanpa henti, disiplin, dan keyakinan. Setiap detik di lapangan, setiap latihan, dan setiap perjuangan adalah bagian dari proses untuk mencapai impian tersebut. Para pemain, pelatih, dan seluruh pendukung sepak bola Indonesia, inilah saatnya bersatu, berjuang, dan memberikan yang terbaik untuk negara kita tercinta. Jangan pernah menyerah, karena setiap langkah kecil mendekatkan kita pada tujuan besar. Teruslah percaya, karena bersama-sama kita bisa mencapai apapun yang kita impikan. Piala Dunia mungkin terlihat jauh, tetapi dengan semangat Garuda yang pantang menyerah, segala sesuatu mungkin terjadi. Ayo Indonesia, kita bisa! Catat tanggalnya teman-teman. Jadwal Timnas Indonesia versus Bahrain dan Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Oktober 2024. Mari kita bahas teman-teman. Nah, seperti biasa teman-teman. Sebelum lanjut mendengar berita kedua ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita lanjut teman-teman. Jadwal pertandingan Timnas Indonesia melawan Bahrain dan Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia pada Oktober 2024 akan coba dibahas Mimin. Apakah pasukan Shin Tae-yong dapat melanjutkan tren tak terkalahkannya? Atau bahkan meraih kemenangan pertama? Timnas Indonesia baru saja menyelesaikan dua pertandingan awal di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pada dua laga tersebut, Jai Itzes dan kawan-kawan menghadapi lawan berat, yakni Timnas Arab Saudi dan Australia. Hasil yang cukup baik berhasil diraih oleh skuad Garuda. Pada pertandingan perdana grup C, Timnas Indonesia berhasil menahan imbang Arab Saudi di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah, Jumat, 6 September 2024 dini hari, dengan skor 1-1, gol semata wayang Indonesia dicetak oleh Ragnar Oratmangun pada menit ke-19. Namun, Arab Saudi berhasil menyamakan kedudukan menjelang akhir babak pertama lewat aksi Musab Fas Al-Juair pada menit 45. Selanjutnya, Timnas Indonesia kembali menahan imbang Australia pada pertandingan kedua grup C yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, Selasa, 10 September 2024 malam waktu Indonesia Barat. Laga tersebut berakhir dengan skor 0-0. Dengan hasil-hasil tersebut, Timnas Indonesia saat ini berada di posisi keempat klasemen sementara grup C dengan total 2 poin dari 2 laga. Perjalanan Timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia akan berlanjut pada Oktober 2024. Bulan depan, Martin Paes dan kawan-kawan dijadwalkan bertandang ke markas Bahrain dan Cina. Pada matchday ketiga grup C, Timnas Indonesia akan lebih dahulu menghadapi Bahrain. Pertandingan tersebut akan digelar di Bahrain National Stadium, Rifa, pada 10 Oktober 2024 pukul 23 waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia perlu berhati-hati dalam menghadapi pertandingan ini, karena Bahrain sudah meraih satu kemenangan di grup C. Secara mengejutkan, mereka berhasil mengalahkan Australia dengan skor 1-0 pada laga perdana. Namun, pada pertandingan kedua, Bahrain harus menerima kekalahan telak dari Jepang.
Mereka dibantai dengan skor 0-5, yang membuat Bahrain kini berada di posisi ketiga klasemen sementara grup C. Setelah Bahrain, timnas Indonesia akan melawan Cina. Laga ini akan digelar di Stadion Qingdao Youth Football, Qingdao, pada 15 Oktober 2024 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Cina menjadi tim yang terpuruk di grup C. Mereka mengalami kekalahan pada dua laga awal. Pertama, mereka dibantai Jepang dengan skor 0-7. Kemudian, pada pertandingan kedua, Cina kembali kalah 1-2 dari Arab Saudi. Sekarang, menarik untuk menantikan bagaimana perjalanan timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Apakah kemenangan penuh bisa diraih pada bulan depan? Lebih lanjut, dalam situasi ini, timnas Indonesia menunjukkan performa yang cukup solid di awal babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan menahan imbang dua tim kuat, Arab Saudi dan Australia. Hasil ini memberikan optimisme bahwa skuad asuhan Shin Tae-yong mampu bersaing di grup yang berat. Pertahanan yang kokoh dan kemampuan untuk meredam serangan lawan yang superior menjadi poin positif. Namun, tantangan ke depan tidak kalah berat, terutama dengan dua laga tandang melawan Bahrain dan Cina. Bahrain sudah membuktikan kekuatannya dengan kemenangan atas Australia, sehingga laga ini akan menjadi ujian besar bagi Indonesia. Kedisiplinan taktik dan mental yang kuat akan menjadi kunci untuk meraih poin di pertandingan ini. Sementara itu, meski Cina berada dalam kondisi terpuruk dengan dua kekalahan, Indonesia tidak boleh meremehkan mereka. Laga tandang melawan tim yang sedang terdesak bisa menjadi pertandingan berbahaya, terutama karena Cina pasti akan mencari kebangkitan di depan pendukungnya sendiri. Jika Indonesia mampu mempertahankan tren positif dan menghindari kekalahan di laga-laga penting ini, peluang untuk lolos ke fase selanjutnya akan semakin terbuka. Perbaikan dalam penyelesaian akhir dan menjaga konsistensi sepanjang pertandingan adalah hal yang krusial untuk meraih poin penuh, terutama melawan lawan yang berada di posisi sulit seperti Cina. Tetaplah percaya pada diri sendiri dan tim, karena perjuangan besar dimulai dari keyakinan yang kuat. Setiap pertandingan adalah kesempatan baru untuk menunjukkan kemampuan, memperbaiki kesalahan, dan meraih kemenangan. Tak peduli seberapa berat lawan yang dihadapi, selama ada tekad, disiplin, dan kerjasama, segala kemungkinan terbuka. Ingat, hasil besar tidak datang dengan mudah, tetapi mereka yang terus berusaha dan pantang menyerah selalu punya peluang lebih besar untuk sukses. Lihatlah tantangan sebagai peluang untuk tumbuh dan belajar. Teruslah berjuang dengan hati yang penuh semangat, karena ketika kalian bersatu, tidak ada yang mustahil. Hasil Indonesia versus Australia tadi malam gemparkan dunia, teman-teman. Media sebut timnas Indonesia raksasa yang bangkit dari tidur. Akankah ini pertanda lolos Piala Dunia 2026? Mari kita bahas, teman-teman. Nah, seperti biasa teman-teman, sebelum lanjut mendengar berita ketiga ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita lanjut, teman-teman. Tim sepak bola nasional Indonesia mendapat perhatian besar dari media internasional setelah berhasil menahan imbang dua tim kuat, Arab Saudi 1-1 dan Australia 0-0 dalam ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. ESPN, media olahraga terkenal yang berbasis di Amerika Serikat, melalui kontributornya di Australia, Joey Lynch, memberikan pujian kepada performa timnas Indonesia. Lynch menyebut Indonesia sebagai raksasa yang mulai bangkit dari tidur panjangnya. Asia sedang mengalami perkembangan pesat. Ada tanda-tanda bahwa Indonesia, raksasa yang tertidur, mulai bangkit, ungkap Lynch dalam artikel yang dikutip dari ESPN, Rabu, 10 September 2024. Lynch juga menyoroti performa kurang memuaskan dari timnas Australia di dua pertandingan pertama grup C. Diharapkan menang melawan Bahrain dan Indonesia, Soceroos, julukan timnas Australia, hanya mampu meraih 1 poin. Setelah hasil yang mengecewakan di dua pertandingan, Australia berada dalam situasi di mana harapan mereka untuk lolos ke Piala Dunia bisa mendapat pukulan keras pada November 2024, tambah Lynch. Australia dijadwalkan menghadapi Cina pada matchday ketiga, 10 Oktober 2024, sebelum bertandang ke Jepang, 15 Oktober 2024, menjamu Arab Saudi, 14 November 2024, dan kembali bertandang ke Bahrain, 19 November 2024.
Hasil dari 4 pertandingan ini akan sangat menentukan nasib mereka di fase kualifikasi. Jika gagal meraih hasil maksimal, sulit bagi Australia untuk finish di 2 besar, yang akan memastikan lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Sementara itu, timnas Indonesia sedang berada dalam kondisi percaya diri tinggi setelah hasil imbang melawan 2 tim unggulan. Dengan 8 pertandingan tersisa, Indonesia masih memiliki peluang besar untuk lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Menurut regulasi, hanya 2 tim teratas di grup C yang akan lolos otomatis. Indonesia dijadwalkan bertandang ke Bahrain, 10 Oktober 2024, dan Cina, 15 Oktober 2024. Untuk menjaga peluang lolos, Indonesia harus berusaha meraih kemenangan di 2 laga tersebut. Lebih lanjut, situasi yang dihadapi timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 ini sangat menjanjikan, meskipun penuh tantangan. Keberhasilan menahan 2 tim kuat seperti Arab Saudi dan Australia menunjukkan bahwa Indonesia telah berkembang pesat, baik dalam hal taktik maupun mentalitas bertanding. Pujian dari ESPN, khususnya pernyataan Joey Lins tentang Indonesia sebagai "raksasa yang bangkit", memberi indikasi bahwa tim ini semakin diperhitungkan di level internasional. Di sisi lain, tantangan yang ada masih berat. Meskipun performa mereka meningkat, Indonesia harus tetap fokus dan konsisten untuk bisa meraih hasil maksimal dalam pertandingan-pertandingan berikutnya, terutama melawan Bahrain dan Cina. Kemenangan di 2 laga tersebut sangat penting untuk menjaga peluang lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Hal ini juga memberikan tekanan positif bagi Indonesia. Jika mereka bisa memanfaatkan momentum ini dengan baik, bukan tidak mungkin timnas Indonesia akan mengukir sejarah dengan lolos ke Piala Dunia. Namun, segala sesuatu masih bisa terjadi dalam sepak bola, dan konsistensi dalam hasil akan menjadi kunci sukses bagi Indonesia di babak kualifikasi ini. Untuk timnas Indonesia, ini adalah momen yang luar biasa dan penuh peluang. Kalian telah membuktikan bahwa kalian bisa berdiri sejajar dengan tim-tim besar dunia. Perjalanan ini mungkin penuh tantangan, tetapi ingatlah, setiap langkah yang kalian ambil membawa kalian semakin dekat ke impian besar, lolos ke Piala Dunia. Setiap pertandingan adalah kesempatan untuk menorehkan sejarah baru, untuk membanggakan seluruh bangsa. Jangan takut gagal, karena kemenangan besar selalu dimulai dari keberanian untuk melawan segala rintangan. Fokus pada tujuan, terus berjuang dengan hati, dan percayalah bahwa dengan kerja keras, disiplin, dan kebersamaan, kalian bisa mencapai apa yang dulu dianggap mustahil. Indonesia percaya pada kalian. Lakukan yang terbaik, jadilah pahlawan di lapangan, dan ukir sejarah baru untuk sepak bola Indonesia. Jangan pernah menyerah. Ingatlah, kalian bukan hanya bermain untuk diri sendiri, tapi untuk jutaan rakyat Indonesia yang berdiri di belakang kalian, mendukung dengan sepenuh hati. Setiap langkah di lapangan adalah simbol dari kerja keras, mimpi, dan semangat yang tak pernah padam. Tidak ada tantangan yang terlalu besar jika kalian bersatu dan bermain dengan hati. Jadikan setiap kesempatan sebagai batu loncatan menuju impian besar, dan ingat, kalian punya kemampuan untuk mewujudkan itu. Kalian sudah membuktikan bisa menghadapi tim-tim besar. Sekarang waktunya untuk melangkah lebih jauh dan buktikan bahwa Indonesia layak bersaing di level tertinggi. Tetap fokus, terus berjuang, dan ingat, sejarah besar hanya ditulis oleh mereka yang berani bermimpi besar. Percaya pada diri sendiri, percayalah pada tim, dan teruskan langkah menuju Piala Dunia dengan keyakinan penuh. Lolos Piala Dunia atau tidak? Begini hitung-hitungan timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026, Erick Thohir, butuh 15 poin. Mari kita bahas teman-teman. Nah, seperti biasa teman-teman, sebelum lanjut mendengar berita keempat ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita lanjut teman-teman. Menghitung peluang timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 memang menarik untuk dibahas. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyebut bahwa timnas Indonesia memerlukan 15 poin agar bisa bersaing untuk mencapai putaran final Piala Dunia 2026. Saat ini, timnas Indonesia sudah mengumpulkan 2 poin di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Poin tambahan didapat setelah menahan imbang Australia 0-0 di laga kedua grup C. Pertandingan antara Timnas Indonesia dan Australia berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta pada Selasa malam, 10 September 2024. Pada pertandingan tersebut, skuad Garuda memberikan perlawanan sengit dan tidak ada gol yang tercipta. Hasil ini menutup rangkaian 2 pertandingan awal di putaran ketiga. Sebelumnya, Timnas Indonesia juga berhasil meraih hasil imbang 1-1 melawan Arab Saudi di King Abdullah Sport City, Jeddah pada 6 September 2024. Dengan 2 hasil imbang, Timnas Indonesia kini berada di peringkat keempat dengan koleksi 2 poin. Hanya 2 tim teratas klasemen yang akan lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Erick Thohir memperkirakan bahwa Timnas Indonesia memerlukan 15 poin untuk memiliki peluang lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Ini berarti skuad Garuda harus berjuang keras untuk meraih tambahan 13 poin dari 8 pertandingan tersisa. Terima kasih atas usaha kalian dalam 2 pertandingan terakhir. Kita sudah mengumpulkan 2 poin, ujar Erick kepada para pemain Timnas Indonesia melalui akun Instagram resminya, Erick Thohir, pada Rabu, 11 September 2024. Jika ingin lolos kualifikasi, kita perlu meraih sekitar 15 poin, tambahnya. Dengan begitu, Timnas Indonesia setidaknya harus mencatatkan 4 kemenangan dan 1 hasil imbang dari 8 pertandingan yang tersisa. Erick berpesan kepada para pemain untuk tetap optimis menghadapi sisa laga. Kita masih memiliki 8 pertandingan ke depan, termasuk 2 laga tandang melawan Cina dan Bahrain. Kata Erick, Timnas Indonesia akan menjalani 2 pertandingan tandang melawan Cina dan Bahrain. Pertandingan melawan Bahrain akan berlangsung di Bahrain National Stadium, Rifa pada 10 Oktober 2024. Sementara itu, laga melawan Cina akan digelar di Qingdao Youth Football Stadium pada 15 Oktober 2024. Lebih lanjut, situasi ini menunjukkan tantangan besar bagi Timnas Indonesia dalam upaya lolos ke Piala Dunia 2026. Dengan hanya mengumpulkan 2 poin dari 2 pertandingan awal, posisi mereka saat ini cukup rawan. Untuk mencapai 15 poin yang dibutuhkan, mereka harus memenangkan hampir semua pertandingan sisa, yang termasuk melawan tim-tim kuat seperti Cina dan Bahrain. Namun, optimisme tetap penting. Timnas Indonesia telah menunjukkan kemampuan bertahan yang solid dalam 2 pertandingan terakhir. Hasil imbang melawan Arab Saudi dan Australia adalah capaian positif. Meski tidak meraih kemenangan, Erick Thohir telah memberikan dorongan dan menetapkan target yang jelas, yaitu 15 poin. Menetapkan target semacam ini dapat memotivasi pemain dan staf untuk berusaha lebih keras. Selain itu, strategi permainan dan persiapan mental yang matang akan sangat menentukan keberhasilan mereka dalam sisa kualifikasi. Kesuksesan Timnas Indonesia juga akan bergantung pada konsistensi performa, kebugaran pemain, dan strategi yang tepat dalam menghadapi lawan-lawannya. Meskipun jalan menuju Piala Dunia tampak menantang, usaha yang keras dan fokus pada setiap pertandingan bisa meningkatkan peluang mereka. Untuk Timnas Indonesia, tantangan yang ada saat ini adalah peluang besar untuk menunjukkan tekad dan semangat juang yang tinggi. Setiap pertandingan adalah kesempatan untuk membuktikan kualitas dan keberanian kalian. Dengan latihan yang keras, strategi yang tepat, dan semangat pantang menyerah, tidak ada yang tidak mungkin. Ingat, setiap langkah kecil menuju kesuksesan dimulai dengan keyakinan dan usaha yang maksimal. Kalian sudah menunjukkan bahwa kalian mampu bersaing melawan tim-tim besar. Teruslah percaya pada kemampuan diri sendiri, saling mendukung sebagai tim, dan jadikan setiap pertandingan sebagai peluang untuk tampil lebih baik. Jangan pernah menyerah, karena keberhasilan adalah hasil dari ketekunan dan kerja keras. Teruslah berjuang, dan yakinlah bahwa setiap usaha yang dilakukan akan membuahkan hasil. Semangat Garuda! Ingatlah bahwa setiap tantangan adalah kesempatan untuk menunjukkan kekuatan dan karakter kalian. Setiap pertandingan adalah sebuah ujian, dan kalian memiliki kesempatan untuk membuktikan bahwa kalian bisa mengatasi semua rintangan. Raih setiap kesempatan dengan penuh percaya diri dan berikan yang terbaik di lapangan. Setiap latihan, setiap strategi, dan setiap detik di pertandingan adalah bagian dari perjalanan menuju kesuksesan. Ketika menghadapi lawan yang kuat, ingatlah bahwa kalian memiliki tekad dan semangat yang tak kalah hebat. Jangan biarkan hasil imbang atau kekalahan membuat semangat kalian surut. Gunakan setiap hasil sebagai motivasi untuk bekerja lebih keras. Keberhasilan besar seringkali lahir dari perjuangan dan keteguhan.
Teruslah berjuang, saling mendukung, dan yakinlah bahwa usaha kalian akan membuahkan hasil. Setiap poin yang kalian raih adalah langkah menuju impian. Tunjukkan bahwa Timnas Indonesia adalah tim yang pantang menyerah dan siap menghadapi semua tantangan yang ada. Semangat Garuda! Luar biasa teman-teman! Masyarakat Indonesia minta Martin Paes ditunjuk sebagai Menteri Pertahanan usai tampil bak tembok kukuh. Mari kita bahas teman-teman. Nah, seperti biasa teman-teman. Sebelum lanjut mendengar berita kelima ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita lanjut teman-teman. Masyarakat Indonesia saat ini mengajukan usulan agar Martin Paes ditunjuk sebagai Menteri Pertahanan setelah penampilannya yang sangat mengesankan di bawah mistar gawang Timnas Indonesia pada pertandingan melawan Timnas Australia di matchday kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia menunjukkan performa yang luar biasa. Di laga yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Selasa malam, 10 September 2024, tim asuhan Shin Tae-yong berhasil menahan Australia tanpa gol. Seluruh pemain Timnas Indonesia tampil sangat baik dalam pertandingan tersebut, namun Martin Paes, sang penjaga gawang, mendapatkan pujian tertinggi atas performanya. Ini adalah penampilan perdana Paes di Gelora Bung Karno, dan ia berhasil menunjukkan kualitasnya sebagai kiper andalan baru Timnas Indonesia. Selama pertandingan, Paes tampil sangat tenang dan berhasil menjaga gawangnya tetap bersih dari kebobolan. Menurut data dari SofaScore, Paes melakukan setidaknya 5 penyelamatan krusial selama pertandingan. Penampilan Martin Paes yang seperti tembok kokoh mengesankan banyak orang. Bahkan, beberapa netizen berkelakar agar Paes diangkat sebagai Menteri Pertahanan. Nampaknya kita semua sudah tahu siapa yang cocok menjadi Menteri Pertahanan di kabinet berikutnya. Martin Paes, tulis Rendes Viustre di X. Paes boleh nih diusulkan jadi Menteri Pertahanan periode Pak Prabowo. Gila banget permainannya malam ini, tulis Pikalam Syaj. Saya rasa kita semua tahu siapa yang layak menjadi Menteri Pertahanan di kabinet berikutnya, Martin Paes, tulis Pangeran Siahaan. Lebih lanjut, situasi ini menggambarkan antusiasme tinggi masyarakat Indonesia terhadap penampilan Martin Paes, yang dianggap sangat berperan dalam hasil positif Timnas Indonesia melawan Australia. Ini menunjukkan betapa pentingnya performa individu dalam olahraga dapat memengaruhi persepsi publik dan memicu komentar yang tidak biasa, seperti usulan untuk menjadikannya Menteri Pertahanan. Di satu sisi, pujian ini mencerminkan rasa bangga dan apresiasi terhadap pemain yang telah memberikan kontribusi signifikan. Namun, pernyataan netizen yang mengusulkan Paes sebagai Menteri Pertahanan juga menunjukkan bagaimana pengaruh olahraga dapat melampaui batas-batas lapangan dan memasuki ranah politik. Ini juga bisa menjadi indikasi bahwa masyarakat mencari sosok yang dianggap memiliki kualitas kepemimpinan dan ketangguhan, yang diidentifikasi dari performa Paes di lapangan. Secara keseluruhan, meskipun ide ini tentu saja bersifat konyol dan tidak praktis, itu menunjukkan betapa besar dampak olahraga terhadap masyarakat dan bagaimana individu dapat mendapatkan pujian yang meluas atas pencapaian mereka. Martin Paes, penampilan Anda yang luar biasa dalam pertandingan melawan Australia menunjukkan dedikasi dan kualitas luar biasa yang Anda miliki. Teruslah berlatih dengan semangat dan percaya pada kemampuan Anda. Ingatlah bahwa setiap pertandingan adalah kesempatan untuk berkembang dan mengukir prestasi baru. Dengan kerja keras dan tekad yang sama, Anda dapat terus memberikan dampak positif dan menginspirasi banyak orang. Tetap fokus pada tujuan Anda, dan kesuksesan akan mengikuti. Selamat atas pencapaian Anda dan semoga terus bersinar di lapangan. Martin Paes, setiap hari Anda membuktikan bahwa kerja keras dan dedikasi tidak pernah sia-sia. Anda telah menunjukkan bahwa dengan ketenangan dan keterampilan, Anda bisa menghadapi tantangan besar. Jangan pernah ragu pada diri sendiri atau kemampuan Anda. Setiap latihan dan setiap pertandingan adalah langkah menuju pencapaian lebih besar. Teruslah berjuang, tetap rendah hati, dan jadikan setiap kesempatan sebagai peluang untuk berkembang lebih baik. Ingat, sukses tidak datang dari kebetulan, melainkan dari usaha yang konsisten dan keyakinan pada kemampuan sendiri. Teruslah berfokus dan percaya bahwa perjalanan Anda akan menghasilkan buah yang manis. Kalahkan Bahrain dan Cina, ranking FIFA Timnas Indonesia langsung lewati Vietnam pada Oktober 2024.
Nah, seperti biasa teman-teman, sebelum lanjut mendengar berita ke-6 ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita lanjut teman-teman. Apabila timnas Indonesia berhasil mengalahkan Bahrain dan Cina, peringkat FIFA mereka bisa langsung melampaui Vietnam pada Oktober 2024. Timnas Indonesia kini tengah berada dalam kondisi percaya diri yang tinggi setelah menahan dua tim langganan Piala Dunia, Arab Saudi, 1-1, dan Australia, 0-0, dalam dua pertandingan awal grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hasil positif tersebut turut meningkatkan peringkat FIFA Timnas Indonesia. Berdasarkan informasi dari football-ranking.com, Timnas Indonesia naik 4 posisi dari peringkat 133 ke 129 dunia setelah menambah 15,45 poin di peringkat FIFA. Lalu, bagaimana jika Timnas Indonesia menang melawan Bahrain, 10 Oktober 2024, dan Cina, 15 Oktober 2024, dalam matchday ketiga dan keempat grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia? Menurut perhitungan football-ranking.com, kemenangan melawan Bahrain akan menambah 16,89 poin di peringkat FIFA, sementara kemenangan melawan Cina akan menambah 15,54 poin. Jika dikalkulasi, kemenangan atas kedua tim tersebut akan menambah total 32,43 poin. Dengan tambahan tersebut, serta poin saat ini, 1124,18, perolehan angka Timnas Indonesia di peringkat FIFA bisa mencapai 1,156,61. Jika hal ini terjadi, Timnas Indonesia berpotensi naik 9 posisi dari peringkat 129 menjadi 120 dunia. Pertanyaannya adalah, apakah lonjakan ini cukup untuk menggeser posisi Vietnam, yang dulu menjadi momok bagi Timnas Indonesia? Lebih lanjut, situasi ini menunjukkan kemajuan signifikan bagi Timnas Indonesia. Jika mereka berhasil mengalahkan Bahrain dan Cina, tidak hanya peringkat FIFA mereka yang akan meningkat pesat, tetapi juga akan menandakan bahwa tim ini mampu bersaing dengan tim-tim kuat di kawasan Asia. Kenaikan peringkat ke posisi 120 dunia adalah pencapaian besar yang mencerminkan perkembangan positif dalam performa tim. Ini juga bisa meningkatkan kepercayaan diri pemain dan pelatih serta menarik lebih banyak dukungan dan perhatian dari publik dan sponsor. Namun, penting juga untuk mempertimbangkan konsistensi dalam performa tim.